Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Saufi dari kelas HK2A Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah Ulumul Quran. Mohon disimak ya teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan bisa diperbaiki. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran secara bahasa itu ada dua, yakni ulum, jamaknya dari ilmu, dan Al-Quran sendiri yang kita sudah ketahui bersama. Jadi secara bahasa, Ulumul Quran adalah disiplin-disiplin ilmu yang mempelajari Al-Quran begitu. Al-Quran merupakan pedoman pertama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Namun yang menjadi masalah dan pangkal perbedaan adalah kapasitas manusia yang sangat terbatas dalam memahami Al-Quran. Ditambah lagi, Al-Quran yang berbahasa Arab sangat sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang non-Arab begitu, karena bahasa Arab merupakan bahasa yang relatif sulit untuk dipelajari. Karena juga pada kenyataannya tidak semua yang pandai bahasa Arab, sekalipun orang Arab sendiri pun mampu memahami dan menangkap pesan ilahi yang terdapat dalam Al-Quran secara penuh. Maka dari itulah, selain mempelajari bahasa Arab, jika seseorang ingin menjadi seorang mufassir Al-Quran, diperlukan disiplin-disiplin ilmu lain. Misalnya harus memahami ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Jadi secara garis besar, Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, baik itu dari aspek asbabun nuzulnya, baik itu dari aspek munasabah, dari aspek nasikh mansukh, dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan cabang-cabang Ulumul Quran. Nah, jadi Ulumul Quran bukanlah ilmu yang membahas tentang satu hal saja, tetapi di dalamnya juga terdapat cabang-cabang ilmu. Yang pertama adalah ilmu mawatinun nuzul. Apa ilmu mawatinun nuzul itu? Ilmu ini adalah ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya ayat, masanya, awalnya, dan akhirnya kapan ayat itu turun. Nah, jadi ilmu ini menerangkan tentang di mana ayat itu diturunkan, kapan ayat itu diturunkan, dan pada masa apa, dalam keadaan apa suatu ayat itu diturunkan. Dan yang kedua, ilmu tawarikhin nuzul. Ilmu tawarikhin nuzul ini adalah ilmu yang menjelaskan masa turunnya ayat dan urutan turunnya satu persatu. Jadi dari permulaan sampai akhirnya serta urutan turun surah dengan sempurna. Nah, dengan ilmu inilah nanti diketahui urutan-urutan Al-Quran, kapan, apa ayat yang pertama diturunkan, dan apa akhir ayat yang diturunkan paling terakhir itu seperti apa. Cabang ilmu yang ketiga adalah ilmu asbabin nuzul. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Kalau tadi masanya, kalau ilmu asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ilmu yang mempelajari tentang kenapa ayat itu turun. Nah, kenapa ilmu ini menjadi penting? Ini penting agar menjadi bahan tafsiran nanti. Jadi ayat yang diturunkan tidak hanya dimaknai secara letterlek, tetapi bisa dikontekskan, bisa sesuai dengan konteksnya, mengapa ayat itu diturunkan dan untuk apa ayat itu diturunkan. Dan disiplin ilmu yang keempat adalah ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat itu
adalah ilmu yang menerangkan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang telah diterima dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa qiraat yang sah dan ada pula beberapa qiraat yang tidak sah. Misal yang kita kenal ada qiraat sab'ah atau qiraat asyra begitu. Jadi bukan masalah suatu bacaan itu beda. Misalnya wadduha dibaca dengan wadduha dan lain sebagainya. Malik Yaumiddin ada ma-nya yang membaca panjang, ada ma-nya yang membaca pendek. Ya tidak masalah asalkan itu masuk dalam qiraat sab'ah atau qiraat asyra begitu. Biasanya kalau kita di Indonesia bacaan Al-Qur'annya mengikuti riwayat Imam Hafiz begitu. Namun bacaan-bacaan yang lain tidak salah asalkan masih dalam lingkup qiraat sab'ah atau qiraat asyra. Ilmu yang kelima adalah ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini adalah ilmu yang dasar dalam mempelajari ulumul Quran. Ilmu tajwid ini menerangkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu ini menerangkan di mana tempat memulai, berhenti, apa bacaan panjang, mana yang bacaan pendek. Ini biasanya ilmu-ilmu dasar yang dalam ulumul Quran dipelajari sejak dini. Makhorijul huruf dan lain sebagainya seperti itu. Ilmu yang selanjutnya adalah ilmu ghoribil Quran. Ilmu ghoribil Quran ini adalah ilmu yang menerangkan makna kata-kata yang ganjil dan tidak terdapat dalam kamus bahasa Arab yang biasa atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini berarti menjelaskan makna kata-kata yang pelik dan tinggi. Nah, dalam aspek inilah seseorang itu diuji tentang kealimannya tentang ilmu Al-Quran. karena tidak hanya cukup paham atau bisa bahasa Arab untuk mengerti Al-Quran. Kalau bisa bahasa Arab saja sudah bisa mengerti Al-Quran, orang Arab ulama semua itu. Nah, jadi bisa atau paham bahasa Arab bukanlah jaminan untuk kita bisa paham Al-Quran. Itu hanyalah salah satu tangga kita, salah satu syarat kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Cabang ilmu yang ketujuh adalah ilmu i'rabil Quran. Ilmu ini menerangkan baris kata-kata Al-Quran dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan ilmu nahwu dan shorof. Jadi ini berpengaruh juga dengan cara kita membaca Al-Quran nanti. Kedudukannya seperti apa, apakah menjadi mubtada, apakah menjadi khobar, apakah menjadi maf'ul, maf'ul bi, maf'ul la, dan lain sebagainya. Itu dipelajari dalam ilmu i'rabil Quran. Ya baik, mungkin hanya ini ya yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami. Kami membuka kritik-kritik yang bersifat konstruktif untuk presentasi kami yang lebih baik untuk kedepannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.